kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini. Kami masih ada di rumah Tuhan. Membuktikan pada setiap kami bagaimana Tuhan menyertai hidup kami Bapak. Bapak, masalah boleh ada. Tapi kami melihat Tuhan memelihara hidup kami. Kami melihat Tuhan menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan. Kami semua Tuhan mau duduk diam Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Bapak, persiapkan kami Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Tertuju hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, bagi jemaat-Mu, bagi hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai saluran Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Jawabannya sama ya. Baik, luar biasa. Setiap minggu sama. Setiap Rabu juga sama. Kayak udah hafalan ya. Allah, kita luar biasa. Kalau itu benar Pak. Ya kalau itu benar. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang akhir zaman. Ya. Jadi saya nggak bahas akhir zaman yang bagaimana ya. Pengajaran ini dan itu. Kan kemarin kita udah belajar sama-sama tentang bagaimana. Tapi hari ini kita mau belajar tentang kita secara pribadi dalam akhir zaman itu. Ya, karena itu tugas kita. Setuju? Kita belajar ya. Oke. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Petrus 13. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Sudah dapat semua ya? Oke, ada di screen juga. Kita baca bergantian ya. Saya duluan ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Oke.
Oke, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Kekudusan dan kasih persaudaraan, ya. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang bagaimanakah kita anak Tuhan harus hidup dalam kekudusan dan kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke. Nah, kita akan belajar sama-sama kenapa sih kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, karena yang memanggil kita adalah Dia yang kudus, ya. Jadi karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus, otomatis kita anak Tuhan yang sudah dipanggil juga harus hidup dalam kekudusan. Jadi sama-sama kita pahami di sini, karena kita dipanggil oleh Tuhan kita yang kudus, kita harus hidup dalam kekudusan, itu adalah satu keharusan atau negosiasi. Atau satu hal yang kita bisa nego sama Tuhan, atau satu hal yang kita bisa tawar dengan Tuhan. Harus, ya, harus. Kan kata orang gini, kalau bapaknya dari Indonesia, ya anaknya keturunan Indonesia. Kan gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau bapak kita kudus, ya otomatis kita juga harus kudus, ya. Jadi sampai sini sama-sama paham ya. Karena bapak kita kudus, kita harus hidup kudus, ya. Terus yang kedua, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Kristus, ya. Jadi kita sama-sama tahu dari waktu kita kecil ikut sekolah minggu, kita tuh selalu diajarin kalau Tuhan Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Tapi kadang-kadang kita tuh apa ya, jadi kayak satu hafalan gitu loh. Ya kayak tadi saya bilang, shalom saudara, apa kabar, semuanya luar biasa. Ya kan? Kita ditebus dengan darah yang mahal. Semua tahu kan. Dari depan sampai belakang sampai ujung semua tahu kita ditebus dengan darah yang mahal. Tapi persoalannya kita benar-benar sadar gak gitu loh sama keadaan itu. Gitu. Kita benar-benar jalan gak dalam penebusan darah Kristus yang mahal itu atas hidup kita. Gitu loh. Nah sedangkan gini, kemarin saya pikir gini ya, kita itu hidup pernah berhutang ya saudara, hutang ke bank atau hutang ke pegadaian, kemana-mana kita pernah hutang ya. Terus, oh sering ya Pak, sama Pak, saya juga ada kok Pak. Ya, jadi itu normal hidup ini ya. Kita berhutang, maka dari itu kita punya ada lembaga peminjaman yang resmi dari negara juga, yang kayak bank dan itu. Tapi persoalannya coba gini, kalau kita nggak benar-benar bekerja untuk bayar hutang itu, kita dikejar-kejar kan, suruh bayar. Terus pertanyaan saya, kenapa kita berusaha bayar hutang itu? Kenapa kita berusaha menebus barang itu kembali? Bukan dong Pak, kan barang kita, terus kita gadein. Kalau bukan milik kita, namanya pencurian Pak. Karena itu barang kita, terus berharga kan Bu? Kalau nggak berharga, ya udahlah, diambil aja pegadaian. Ya kan, sudah dapat duitnya saya kantongin, nggak usah dibayar, udah saya kantongin aja, gitu kan duitnya kan. Ntar besok kalau dicari, pindah rumah, ya kan Mbak? Nah, jadi kenapa kita mau menebus kembali barang itu? Karena itu berharga kan, ya kan? Dan yang berhutang adalah kita kan. Nah persoalan di sini, kita itu ditebus bukan Tuhan yang utang. Bener gak? Apa Tuhan pernah berhutang sama kita? Enggak kan? Apa kita yang dulu yang katanya kita ditebus dari nenek moyang kita yang cara hidupnya fanain dan itu tuh karena Tuhan yang berhutang sama nenek moyang kita? Kan enggak gitu loh. Kan enggak. Terus kenapa Tuhan mau tebus kita? Gitu loh. Ya pasti karena kita benar-benar berharga dong. Benar gak? Gitu. Jadi dari situ tuh kita sama-sama gini. Jangan itu jadi satu hafalan gitu loh. Menyedihkan gitu. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Apalagi kita sudah masuk dalam zaman akhir yang kalau itu cuma jadi satu hafalan yang kayak tadi kita sama-sama udah hafal. Menyedihkan ya. Benar gak sih? Setuju gak sama saya? Ya kan, gitu loh. Sedangkan kita sama-sama tahu kita itu hidup tadi dikatakan dalam kasih karunia. Dan pengharapan kita cuma pada Yesus gitu. Terus kita berharap pada Yesus. Tapi perintah Tuhan kita ngejalanin
atas kekudusan itu kan nggak mungkin. Gitu loh, kita aja hidup tuh waktu PPKN dulu tuh diajarin jadi warga negara Indonesia tuh punya hak dan kewajiban. Ya kan, jadi kalau kita udah selesaikan kewajiban kita baru kamu boleh minta hak kamu. Kan gitu kan, sama juga dengan kita sebagai anak Tuhan gitu loh. Kalau kita udah melaksanakan kewajiban kita barulah kita mulai mikir, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Ini dan itu loh. Ya, paham sampai sini ya. Oke. Nah, bagaimana cara hidup dalam kekudusan? Yang pertama, di ayat ke-13 dikatakan, siapkanlah akal budimu. Lalu waspadalah dan letakkanlah pengharapan pada Yesus Kristus. Jadi yang pertama, siapkanlah akal budimu. Akal budi ada di mana? Sini kan? Di sini. Ya, pikiran kita itu biasanya terbentuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Benar gak? Betul ya? Hah? Betul ya Pak? Nah jadi kalau disuruh siapkanlah akal budimu. Ya, kalau kita telepon ke rumah, Dek, siap-siap nanti mami mau jemput. Berarti anak kita harus ngapain? Mandi, ganti baju, pakai sepatu. Kan gitu kan? Kalau Tuhan bilang siapkanlah akal budimu, berarti kita harus ngapain? Siapin dong kita punya pikiran. Ya kan? Cara kita menyiapkan pikiran kita itu apa sih? Baca firman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah kita kalau kita nggak mau baca firman? Kalau masa itu datang terus kita baru baca firman, kayak pemadam kebakaran dong. Ya nggak bisa gitu. Ya, jadi kita harus siapkan akal budi kita supaya dalam pikiran kita itu memang isinya sudah ada firman. Karena gini, ini sedikit ya di luar daripada itu. Dulu saya kan di agama lain gitu ya. Salah satu alasan yang membuat saya cinta sama Kristen adalah di dalam Alkitab ini saya bilang sama Pastor Daniel, sebenarnya semua ada loh aturannya. Aturan kita sama orang tua, sama anak, sama suami, sama istri, sama tetangga, sama siapapun semua tuh ada. Jadi siapkanlah akal budimu dari firman. Ya, oke. Terus waspadalah. Jadi setelah dikatakan siapkanlah, kita harus berwaspada. Artinya apa? Kalau kita udah siap, terus kita harus berwaspada, berarti akan ada sesuatu yang harus ada antisipasi. Ya, harus ada antisipasi. Bukan dikatakan siapkanlah lalu istirahatlah dengan tenang. Bukan. Harus antisipasi. Waspadalah. Enggak dikatakan juga waspada sampai kapan? Enggak. Gitu loh. Jadi harus selalu bersiap-siap dan harus selalu waspada. Ya. Jadi waktu cobaan itu datang, akal budi kita isinya udah tahu nih. Waktu begini harus bagaimana, waktu begitu harus bagaimana. Ya. Nah, lalu setelah kita berwaspada, kita harus letakkan pengharapan kita pada Yesus Kristus. Jadi gini, kita kan hidup kan dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Cigem, emang gampang apa kekudusan? Enggak susah. Saya juga susah, sama. Kan sama-sama injak bumi. Sama-sama matai 2, ya kan? Sama-sama punya internet, ya kan? Internet itu juga bahaya kalau nggak dipakai dengan kudus loh. Ya kan? Nah, jadi sama. Cuman gini loh, kalau misalnya kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, artinya letakkan semua pengharapan kita pada Tuhan, artinya kan kita nggak mampu sendiri ya. Ya enggak? Kita nggak bisa loh sendiri terus hidup dalam dunia ini terus suruh kudus 24 jam sehari, nggak bisa loh. Ya kan? Jadi kita itu harus selalu berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, kalau kita nggak minta tolong Tuhan nggak bakal bisa deh. Ya kan, nggak bakal bisa. Minta pertolongan Tuhan itu masih banyak hal yang kita harus kerjakan sebagai bagian daripada diri kita. Ya, nanti next kita akan belajar. Jadi ingat kalau kita harus selalu minta pertolongan daripada Tuhan. Lalu yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu. Nah, hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat itu bicara perjuangan, teman-teman, saudara-saudara terkasih. Taat itu sampai kapan Cigam?
sampai Tuhan memanggil kita, sampai kita bertemu kembali di atas, ya kan? Jadi taat itu nggak bisa kalau kita putuskan hari ini terus kita berharap besok magic semua selesai baik-baik saja sampai akhir, nggak bisa. Taat itu perlu perjuangan. Sama-sama kita bilang taat itu perlu perjuangan. Taat itu perlu perjuangan. Ya, perjuangan bersama Tuhan. Ya, kalau kita sendiri kita nggak bisa. Ingat ya, kalau kita sendiri kita nggak bisa. Taat itu perlu perjuangan sama Tuhan. Jadi kita memutuskan, Tuhan hari ini saya mau taat, saya sudah ditebus sama Tuhan, saya mau hidup taat, tapi jangan lupa, cobaan masih ada, ya. Kita masih ada di bumi ini, maka dari itu kita perlu berjuang, ya. Dan jangan menuruti hawa nafsu. Nah ini di ayat ke-14, sampai dikatakan begini loh, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ngeri kan ya? Ya, jadi udah dibilang hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Berarti kan di masa itu tuh ini pikirannya tuh lagi dimanipulasi kan. Lagi dibodoh-bodohi sama si jahat kan. Bener gak? Udah lagi dibodoh-bodohin. Nah bodoh itu, saya pikir gini loh, bodoh itu contoh deh. Anak waktu lagi sekolah gitu ya. Aduh ini anak kayaknya memang di bawah ini deh. Memang bodoh gitu. Kalau bisa sampai dikatakan bodoh itu berarti udah parah banget. Bener gak? Jadi kalau bisa dikatakan sampai zaman kebodohanmu itu berarti udah apa ya, di waktu yang benar-benar pikiran kita tuh di luar daripada kebenaran banget gitu loh. Ya kan? Maka sampai firman tuh bilang di masa kebodohanmu. Kan mengerikan gitu ya. Jadi udah di masa kebodohanmu, terus jangan turuti hawa nafsumu. Nah berarti di dalam masa kebodohanmu itu yang dipermainkan sama si iblis apa? Apa? Coba kencengan. Hawa nafsu. Benar gak? Ya kan? Nah jadi harus hati-hati. Kalau pikiran ini kan tadi dibilang, kalau pikiran ini udah mulai melenceng, hati-hati. Next, kita akan dibawa dalam hawa nafsu kedagingannya manusia. Ya, kita sama-sama buka ya hawa nafsu itu ya, kedagingan itu ya. Di Galatia, aduh tuh kan, kalau di depan suka agak lupa dikit. Galatia berapa Pastor? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sama-sama kita baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. Nah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa jadi di 19 coba. Jangan tutup dulu. Nah, jadi sama-sama kita tahu ya di sini ada perselisihan, ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu dan lain-lain. Ya, dari diri kita sendiri, coba deh kita tunjuk dulu diri kita sendiri. Kita sama-sama lihat ada apa sih dalam diri saya hari ini, gitu loh. Karena gini, saya tuh belajar ya. Kalau kita datang, kita dengar firman, pulang tuh mau bawa sesuatu loh. Ya, kalau kita pulang nggak bawa sesuatu, kita ngapain bangun pagi-pagi ke gereja? Mendingan tidur loh. Minggu pagi itu apalagi hujan kan, paling enak buat tidur. Sama ngopi tuh, ya kan. Jadi kita pulang itu mesti bawa sesuatu gitu loh. Mesti bawa sesuatu dari firman Tuhan itu gitu ya. Jadi masing-masing coba kita lihat deh diri kita itu bagaimana hari ini. Ya, dari yang tadi sama-sama aja nanti baca di rumah ya. Oke. Nah,
Oke ya, jadi kita harus selalu taat dan jangan menuruti hawa nafsu. Terus ayat 17. Selalu hidup takut akan Tuhan ya. Selalu hidup takut akan Tuhan itu, kenapa harus selalu hidup takut akan Tuhan? Karena gini, Tuhan itu pengasih kan selalu dibilang kalau salah ya udah minta ampun aja sama Tuhan, nanti Tuhan ampuni. Benar gak? Selalu selama ini kita diajarin seperti itu kan. Iya betul, Tuhan akan ampuni. Tapi jangan lupa, Tuhan juga bilang begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita sering kan sebut Tuhan Bapa, Bapa, Bapa. Ya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada gak yang terkecuali? Gak ada. Hamba Tuhan dihakimi gak? Hakimi. Gembala dihakimi gak? Hakimi juga. Gitu. Semua orang akan dihakimi tanpa memandang muka menurut perbuatannya. Gitu. Menurut perbuatan ini kita harus ingat nih. Gitu. Bahkan dikatakan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Bukan cuma hendaklah kamu hidup dalam takut akan Tuhan, bukan loh. Dalam ketakutan. Jadi kita itu tuh hidup tuh harus selalu takut gitu. Harus selalu takut bahwa kita tuh gak boleh melenceng daripada jalur. Dikatakan selalu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi di dunia ini kita cuma numpang Bapak Ibu. Kita harus ingat. Nah Tuhan bilang, nih gini ya. Kamu di sini ya Vera. Sampai kapan? Gak tahu. Numpang atau selama-lamanya? Numpang. Ya kan hidup kita milik Tuhan. Kapanpun Tuhan mau cabut kan dicabut. Selesai. Jadi hendaklah Vera selalu hidup dalam ketakutan selama Vera menumpang di dunia ini. Sama halnya dengan kita semua. Gitu. Jadi gini, jangan ngerasa gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Kalau hari Minggu nih semua di gereja, waduh, amin, haleluya. Semua kudus, ya kan? Semua kudus, semua baik, ya kan? Kemarin saya baru ngobrol sama satu orang ya. Kita sama-sama pasti udah pernah dengar deh, orang kalau hari Minggu semuanya tuh Kristen Bu. Tapi Senin sampai Sabtu persoalannya benar gak sih kita ini orang Kristen? Iya kan? Kadang-kadang tuh kita hari Minggu pengampunan ya, udah Tuhan ampuni ya Tuhan ya, ntar Senin lupa lagi, ya Selasa lupa lagi, kan nggak bisa dong kayak gitu, ya kan? Sedangkan kan mata Tuhan di mana-mana. Tadi pagi kita belajar kata Bu Evi, di kolong pun Tuhan ada loh, ya kan? Di kolong pun Tuhan ada, jadi Tuhan ada di mana-mana, gitu. Jadi kita harus selalu hidup dalam takut akan Tuhan itu. Jadi jangan cuma ada orang lain, terus kita hidup kudus, baik-baik. Jadi contoh yang baik. Justru cobaan itu datang kalau lagi rame-rame apa kalau lagi sendirian? Hah? Sendirian. Kalau lagi sendirian nih, udah nih mulai nih. Kayaknya gak ada yang lihat nih, begini enak nih. Ya kan? Begini enak nih, gak ada yang lihat. Ya kan? Justru hati-hati kalau lagi sendirian. Ingat, kita sendiri tapi Tuhan lihat. Gitu loh. Jadi aduh, kalau udah tahu firman-Nya ya udah nurut aja lah. Gitu nurut aja, jangan main-main lah sama Tuhan lah. Gak bagus loh. Bukannya gimana ya. Tapi kan kita udah tahu nih firman-Nya, udah diajarin takut Tuhan, udah diajarin kudus, Tuhan di mana-mana. Terus kalau kita masih gak denger, lah gimana gitu. Iya kan? Saya sih gak lihat, pastor gak lihat, pasif gak lihat, teman-teman semua gak lihat. Tapi kan Tuhan lihat. Iya kan? Di kamar, di mana, di mobil, di mana-mana. Gitu Tuhan lihat. Kalau punya uang juga dipakai untuk yang kudus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu cobaan banyak nih sekarang. Pagi, siang, sore, malam semua tersedia menunya. Benar ya? Semua tahu ya. Saya nggak jabarin di sini. Cuman saya mau ingetin. Ingat, istri di rumah nggak lihat. Di mobil nggak ada kamera. Ya, di kepala nggak ada kamera, istri nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Begitu juga dengan suami kita. Suami kita pergi kerja, ibu-ibu habis ngantar anak sekolah ya baik-baik. Ya, benar loh.
Loh hari gini bukan cuma suami yang bandel, istri yang bandel juga banyak. Hah? Oh lebih bandel tuh Kak, Bu. Iya kan? Loh lebih bandel tuh kata Pak Ferry ya. Ntar abis ini kita ngobrol berempat Bu. Iya kan? Loh jadi hati-hati gitu loh. Ingat. Sama-sama kita bilang Tuhan lihat. Tuhan lihat. Pak Steven kalau di sini sendirian. Saya nggak lihat. Saya nggak boleh lihat CCTV kalau sama Pak Steven. Kalau dia lagi sendiri saya nggak boleh lihat. Tapi Tuhan lihat ya Pak. Iya Tuhan lihat. Ya jadi sama-sama kita sadari hidup selalu kudus waktu ada orang dan gak ada orang. Ingat ya, hidup selalu kudus waktu ada orang dan gak ada orang. Bener ya? Oke. Terus sampai mana tadi? Oke. Fokus kepada Allah. Oke. Oke. Yang benar. Fokus kepada Allah. Ya ayat 21. Jadi tadi yaitu kita belajar fokus kepada Allah itu. Karena gini. Hidup ini kan kalau kita kudus itu kita melihat pada keadaan. Kita bukannya fokus kepada Tuhan. Percaya sama saya. Lebih gampang jatuh apa enggak? Pasti lebih gampang jatuh. Contoh gini ya. Kayak tadi kita bicara masalah keluarga. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. Sebulan 30 hari. Ada gak ya di sini yang dari pagi sampai malam selama sebulan penuh, hai istriku sayang, hai suamiku sayang. Gak ada ya. Gak ada ya. Waduh apalagi kalau udah lagi kesel ya. Suaminya berangkat kerja. Nah itulah bapak-bapak. Ya kan. Waktu lagi kesel sama istri di rumah, juga tetap harus ingat fokus pada Tuhan. Bukan ingat dia di rumah, kalau ingat dia di rumah, biarin aja lu marah-marah di rumah lu ya, lu nggak tahu rasa. Iya kan, benar gak? Terserah lu mau gimana, gue di luar udah bebas. Kan gitu, sampai ada istilah kan gini, suami itu suami kita di rumah. Pernah dengar gak? Tapi kalau di luar, nah. Enggak, saya tanya, bener gak ada istilah begitu? Bener kan? Tapi enggak ya Pastor di mana-mana suami saya. Ya, jadi tapi enggak ya. Ini saya tuh cuma ngomong maksudnya dalam bahasa sehari-hari gitu loh. Sampai orang tuh saking jahatnya dunia, sekarang tuh orang tuh apa ya, memperbahasakan tuh seperti itu. Gitu loh. Tapi enggak ya, kita orang kesel enggak boleh loh ya. Ya, jadi ingat, saya ngomong begitu tapi saya bilang enggak boleh ya. Jangan dikutip dikit doang. Oke. Ya jadi itulah, jadi harus tetap taat pada Tuhan, fokus pada Tuhan bukan karena keadaan. Begitu juga sekali lagi si istri-istri nih. Jangan kesel sama suami, waduh begitu ada yang bahain, ada yang ngebeliin ya kan. Baru dibeliin bakso udah kelepak-kelepak. Perhatian, bapak mah gak perhatian, boro-boro dibeliin bakso. Ditanya udah makan aja belum? Ya ilah. Iya kan, habis dibeliin bakso, saya jemput ya kamu, iya kan? Ah, habis dijemput kamu, tuh kan, sono Pak cepetan pergi, yang lama kalau kerja. Iya kan? Nah habis itu coba apa yang terjadi, tebak sendiri. Ya, iya kan bener gak saya ngomong ini dunia sekarang loh. Kalau dulu tabu, ya kalau sekarang tetap tabu sih, tapi banyak yang terjadi. Bener gak? Banyak. Makanya saya bilang bukan cuma bapak-bapak yang nakal, ibu-ibu yang nakal juga banyak sekarang. Iya kan? Bener gak? Nah, jadi bukan karena keadaan. Ingat sekali lagi, bukan karena keadaan itu bisa berubah kapanpun. Keadaan itu bisa berubah kapanpun. Ya, jadi kita itu harus kudus, taat, karena fokus kita pada Tuhan. Ingat ya. Fokus kita pada Tuhan. Vera fokus harus pada Tuhan. Ayo semua sebut namanya masing-masing. Vera harus fokus pada Tuhan. Ingat, kita taat karena Tuhan. Ya, sampai sini paham ya? Ya kalau nggak paham sih aduh. Oke ya.
Terus itu sampai ayat ke-21 ya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, oke. Lalu tadi kan kita udah belajar nih sama-sama. Bagaimana harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Bagaimana hidup kita itu kudus, ya kan? Kita sama-sama udah belajar ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa Pak? Ada Pak? Nggak ada ya? Oke, jadi setelah kita belajar hidup kudus itu, di firman Tuhan di ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali kita baca, karena kamu telah menyucikan dirimu, oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi diri kita sendiri benar dulu gak sebelum kita mengasihi orang lain? Ya kan? Diri kita sendiri harus benar dulu, bukan egois. Beberapa kali saya tuh baca firman tuh, diri kita sendiri dulu harus benar. Karena gini, kalau diri kita sendiri gak benar, gimana kita mau ngurusin orang? Jangan-jangan kita yang ngajak orang jadi gak benar. Iya kan? Karena biasanya begitu, manusia itu hidup tuh berkomunitas. Kalau kita benar, kita pasti pengen ngajak orang benar. Tapi kalau kita gak benar, kita akan ngajak orang gak benar. Benar gak? Karena manusia itu makhluk sosial. Dan hidupnya itu berkomunitas. Ya kan? Jadi kita sendiri dulu harus jadi anak Tuhan yang benar. Ya, setelah kita hidup benar, baru kita bisa mengasihi orang lain dengan benar gitu loh. Ya, jadi sama-sama kita bilang siapa dulu yang harus benar? Kita. Jadi kalau kita nggak benar, kita bisa mengasihi orang dengan benar gak? Enggak. Kedengarannya keras ya. Kok mau mengasihi orang aja susah banget, diri sendiri harus benar dulu ya. Nah, dikatakan di sini nih, di ayat yang ke 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita semua kan anak Tuhan. Ya, kita semua fokus dalam kekudusan tadi. Setelah kita fokus dalam kekudusan tadi, otomatis kita akan membawa transfer kekudusan itu sama yang lain juga. Karena kan tadi kita hidup berkomunitas. Ya kan? Karena kita hidup benar, kita datang ke gereja, teman-teman kita di komsel, teman-teman kita di ibadah, juga kan diberkati dengan kesaksian kita yang benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya hidup kita belum benar, kesaksian juga ngeri loh. Kesaksian juga ngeri. Gitu. Karena kalau kita dari dalamnya belum benar kan, yang keluar apa? Hah? Apa? Nggak benar juga kan? Then how? Lalu bagaimana nasib gereja ini? Kan gitu. Jadi kita di sini kan semua kan agen transformasi. Ya, gereja itu kan satu persekutuan. Ya, otomatis ayolah kita sama-sama belajar hari ini untuk hidup yang benar. Gitu. Hidup itu perjuangan. Ketaatan itu perjuangan. Ya. Jadi nggak bisa hari ini kita mau hidup kudus, lantas sampai selesai hidup kita itu kita kudus. Nggak bisa. Ya, maka dari itu Tuhan itu baik. Tuhan itu mengampuni. Ya. Tapi kalau kita udah tahu salah, gini deh, waktu kita mau melakukan sesuatu yang nggak benar, pasti Roh Kudus bicara kan sama kita kan? Ada nggak? Ada nggak di sini yang udah sama sekali Roh Kudus yang nggak ngomong? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Jangan lo, nggak boleh. Ada kan? Ada kan? Nah,
kenapa kita tetap jalan? Biasanya karena apa? Hawa nafsu, kedagingan. Ibu-ibu pada pinter, woman kita berhasil berarti Bu. Ya Dr. Kori womannya berhasil. Soalnya ini masuk akhir tahun ya. Nah, jadi hawa nafsu, kedagingan. Terus, tadi saya sampai mana ya? Habis tahu jadi lupa deh. Oke, jadi kalau dalam hidup ini terus kita menghadapi cobaan tadi, kalau kita masih tetap jatuh, berarti kan hawa nafsu dan kedagingan. Oke, hawa nafsu dan kedagingan pertama kali timbulnya di pikiran. Pikiran mulai dosa gak? Mulai dosa. Tapi akan menjadi lebih dosa kalau kita Oh, bapak-bapak juga luar biasa. Kalau kita melakukan ya Pak. Nah, terus pertanyaan saya gini. Habis kita, kan tadi kan dibilang gitu kan. Waktu kebodohan, terus pikirannya ngaco, ya kan, hawa nafsunya masuk. Terus semakin dosa ketika kita melakukan. Kenapa kita udah dikasih Roh Kudus, kalau kita ini salah, tapi kita masih tetap melakukan? Melawan kehendak Tuhan, terus tidak taat, terus tidak fokus pada Tuhan, nggak ada yang lihat, ya kan? Dan biasanya membenarkan diri sendiri, nggak apa-apa lah, emang pantas dia digituin, salah sendiri. Orang kita kalau konseling nih ya, yang salah bapaknya, yang salah ibunya, yang disalah-salahin pasangannya, gitu. Karena dia begini, karena dia begitu, karena dia begini, karena dia begitu. Ya kan, kita kalau konseling anak, karena mama saya begini, mama saya begitu. Selama-lamanya mama papanya juga begitu. Selama-lamanya juga pasangannya begitu, kan gak sempurna. Pastilah ada lah, kalau yang sempurna aduh siapa coba di dunia ini gak ada. Gitu loh. Jadi kalau udah tahu begitu ya jangan hidup dalam pembenaran. Bukan kebenaran loh ya. Jangan hidup dalam pembenaran akan diri sendiri, akan hawa nafsu kita itu. Ya kan? Jadi gini, udah mulai masuk hawa nafsu yang satu, gak apa-apa lah. Ya kan? Beli bakso tadi, habis itu besoknya lagi, gak apa-apa lah. Lama-lama gak apa-apa, udah gak kelihatan di gereja. Udah gak kelihatan di gereja nih 1 bulan, yang disalahin siapa? Pastornya khotbah, gue gak ngerti. Ya kan? Gue gak ngerti dia khotbah apa sih tuh. Ya kan? Coba lihat tuh. Gue mah kalau hari Sabtu nih, hari Minggu. Nonton aja nih tuh, keren tuh gerejanya rame. Ya gak apa-apa sih, situ mah gereja situ, sini mah gereja sini ya kan. Kan saya udah bilang gini, saya selalu ingetin anak-anak youth. Kalau orang-orang gak datang ke gereja, yang penting dia masih ibadah. Kita jangan tarik-tarik lagi balik kalau yang penting dia masih ibadah. Tapi kalau dia bilang dia udah gak ibadah, itu baru tugas kita. Gitu. Jadi kalau dia bilang dia ke gereja sono kek, yang LCD-nya segede-gede gini kek, ya itu mah urusan dia. Gitu loh. Kita ngurusin di dalam, gitu loh. Jangan sampai nanti sebulan kemudian ada yang pergi dibilang kita khotbah nggak benar Bu. Ya kan? Loh benar gitu kan, karena memang tren yang terjadi adalah seperti itu gitu loh. Ketika manusia itu salah dan akhirnya semakin melenceng, akhirnya apa? Musuhan sama semua yang benar. Yang benar dimusuhin, yang nggak benar ditemenin. Benar gak? Kan komunitas tadi. Kucingnya sama kucing, doginya sama dogi, kelinci sama kelinci. Ibaratnya gitu. Bener gak? Jadi waktu dia udah keluar nih, kumpul-kumpulin. Lu kenapa udah gak ke gereja sono tuh? Aduh kalau Bu Evi mah dia kalau khotbah. Aduh Bu Evi tahu sendiri Bu Evi kayak gimana. Aduh tuh Pastor Daniel, aduh minta ampun. Iya kan? Belum lagi Cigem ya, aduh. Ya kan? Belum lagi Pak Steven ya, banyak. Belum Pak Semnya banyak, belum Pak Ferry banyak. Di sini mah kalau yang mau disalahin mah banyak. Wah itu kan, karena gini loh. Kita itu hamba Tuhan ya, kita tuh hamba Tuhan. Kalau orang salah, ditunjuknya pakai 1 jari nih. Kalau hamba Tuhan kalau bisa pakai kaki 20 jari. Bener gak Bu? Ya kan gitu, jadi ayolah kita sama-sama. Gitu loh, gereja ini kita tumbuh tuh bareng-bareng. Ya kan, kudus ya kudus bareng-bareng. Taat firman ya taat firman bareng-bareng. Kan belajarnya sama.
Kecuali yang satu 5 menit terus gantian kayak dokter praktek gitu gantian. Nah bisa-bisa dokternya ngomongnya beda-beda ya dokter ya. Ya kan? Kan belajar sama duduknya bareng. Terus kenapa bisa yang satu keluar bilang yang itu khotbahnya begini, itu khotbahnya begini, yang lain gak apa-apa. Ya kan jangan dong, kasihan juga Mbak Tuhan juga manusia ya bisa sedih juga. Ya jangan ya, kita sama-sama oke? Ya. Jadi sampai sini ngerti ya? Kalau gak ngerti kita sesi 3. Oke. Nah lalu kita masuk ke kesimpulan. Saya udah diangkat 3 menit nih berarti. Kesimpulan. Oke. Jadi hidup ini hanya sementara. Di ayat 24 dan 25 saya bacain. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi hidup kita ini hanya sungguh-sungguhlah jaga kekudusan hidup kita. Jangan lupa mulut kita dijaga. Kalau yang gak jelas jangan diomong-omongin ya. Nanti jadi gosip, jadi perselisihan, jadi berantem. Ya gak bagus. Ingat kalau yang gak jelas jangan ikut-ikutan ya ibu-ibu ya. Jangan ikut-ikutan ngomongin yang belum jelas. Nanti jadi berantem ya. Terus sungguh-sungguhlah jaga kekudusan hidup kita dan amalkanlah kasih persaudaraan terhadap sesama kita dengan tulus ikhlas. Dengan segenap hatimu, ingat Tuhan tahu hati kita loh. Ya, manusia boleh berkata tulus, manusia boleh berkata saya ikhlas. Ya, semua orang kalau ngasih ikhlas gak? Ikhlas saya mah Pak. Tulus gak? Tulus, saya mah tulus banget. Ya, tapi Tuhan tahu. Ingat ya, Tuhan tahu. Jadi kita diajarkan di sini hidup kudus, lantas kita harus mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati. Jadi bukan cuma asal-asalan ya. Karena kita semua ditebus bukan dengan benih yang fana, namun oleh darahnya yang ya. Jadi kita semua sama. Ya, oke, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah ajarkan bagi setiap kami. Bagaimana Tuhan, kami anak Tuhan harus hidup dalam kekudusan ya Tuhan. Tanpa satu pengecualian, tanpa satu tawar-menawar ya Tuhan. Kami anak Tuhan, kami harus taat, itu kewajiban kami. Itu bagian kami harus kami kerjakan. Bapak kami mohon, Tuhan tolonglah kami Bapak. Biar kami mampu Tuhan hidup dengan ketaatan ya Bapak. Untuk kudus ya Tuhan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah dalam hidup kami, apapun yang masih menjadi kedagingan dalam hidup kami, kiranya Tuhan tolong setiap kami Bapak. Berkati setiap kami supaya kami menang Tuhan sampai akhir hidup kami Bapak. Sampai Tuhan melihat kami semua memenangkan pertandingan iman kami dengan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati setiap kami, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi setiap hidup kami, bagi setiap kami di tempat ini Bapak. Bapak bawa kami Tuhan, waktu kami pulang tidak sama lagi seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan pengertian firman Tuhan yang baru untuk kami kerjakan setiap harinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu.